lewatkan pesan profetik dalam program acara Kingdom and Wealth, sebuah program acara yang akan mengajarkan Anda tentang kerajaan surga, yang akan mengubahkan gaya hidup dan paradigma Anda dalam pengenalan akan Tuhan, serta akan berdampak di dalam pelayanan dan dunia bisnis Anda. Kekeringan dan kelaparan terjadi kepada orang-orang fasik, tetapi itu tidak akan menimpa orang-orang benar. Shalom, ikutilah dan jangan lewatkan program acara Kingdom and Wealth yang hadir setiap hari Sabtu pukul 10 malam waktu Indonesia Barat di radio kesayangan Anda, Prestasi FM, bersama hamba Tuhan, Evangelis Abraham Joel Ivan. Yesus mengajar kepada kita untuk melihat, untuk memfokuskan dalam diri kita bahwa apapun yang sedang terjadi di dalam hidup kita, percaya selalu ada pengharapan, asal hati kita benar di hadapan Tuhan. Kalau engkau berkata, aku mau berharap dengan Tuhan, tetapi hatimu salah di hadapan Tuhan, maka engkau tidak akan pernah menerima mujizat. Mungkin kau berkata, mujizat pernah terjadi dalam hidupku dan sekarang tidak terjadi lagi. Saya mau katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Your kingdom come, your will be done. Acara ini juga dapat didengarkan melalui radio streaming dengan alamat www.mediaministry.us www.mediaministry.us. Your kingdom come, your will be done. Siapkan hati dan waktu Anda untuk terima jamahan Tuhan dalam acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Be done. Shalom Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi Anda dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Jumpa kembali pada malam ini bersama dengan saya Christine dalam acara Kingdom and Wealth setiap hari Sabtu jam 10 sampai 11 malam. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan acara ini hadir untuk membawa Anda semua memasuki paradigma dan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Jadi Sobat Prestasi, pastikan Anda jangan pernah melewatkan acara ini. Bersama dengan saya pada malam ini sudah hadir Bapak Abraham Joel Ivan. Dan di acara ini kami memberi kesempatan kepada Anda yang mau berinteraksi lewat SMS. Sobat Prestasi, Anda bisa mengirimkan permohonan doa, kesaksian Anda, ataupun jika ada pertanyaan mengenai firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Abraham. Dan mulai dari sekarang juga Anda sudah bisa mengirimkan SMS ke line Kingdom and Wealth dengan nomor 085 88 88 687 00. Sekali lagi 085 88 88 687 00, yaitu dengan format nama, spasi, usia, spasi, lokasi, spasi, kemudian sebutkan isi SMS Anda. Sekali lagi dengan format nama, spasi, usia, spasi, lokasi, spasi, kemudian sebutkan isi SMS Anda. Sobat Prestasi, acara ini juga sudah bisa didengarkan melalui internet. Jika Anda mempunyai sobat maupun keluarga di luar kota ataupun di luar negeri, Anda bisa memberitakan kabar baik ini kepada mereka juga untuk mendengarkan lewat internet, yaitu dengan alamat www.mediaministry.us www.mediaministry.us. Dan yang mempunyai BlackBerry bisa mengakses lewat BlackBerry dengan alamat http://bbprestasi.fm.mediaministry.us. Sekali lagi lewat BlackBerry, yaitu http://bbprestasi.fm.mediaministry.us, yaitu dengan pilih open, kemudian open link, kemudian pilih listen it. Baik, mari kita segera mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Abraham Joel Ivan. Saya persilahkan kepada Pak Abraham untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Silahkan Pak. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam semuanya. Saya percaya setiap kita dalam keadaan yang sangat luar biasa. Saya berdoa apa yang saya sampaikan pada malam ini biarkan memberkati setiap Anda. Ada satu pesan Tuhan yang saya sampaikan, dan apa yang saya sampaikan pada malam ini sangat sederhana sekali, tapi saya percaya ini sesuatu yang sangat penting
buat setiap kita semuanya. Saudara, hari ini saya percaya kita sedang berada di dalam satu masa yang sangat menentukan untuk Tuhan akan membawa kepada kita sebuah percepatan. Saudara, hari ini tanggal 22 Desember. Dan saya bersama dengan Anda pada malam ini. Dan saya percaya iblis tidak akan pernah suka, setan tidak akan pernah suka Anda mendengar akan pesan ini. Karena saya mau katakan kepada saudara hari ini, apa yang saya sampaikan pada malam ini, kalau engkau percaya, ini akan menjadi satu titik impartasi. Sekalipun saya tidak perlu tumpang tangan atas Anda tidak perlu datang ke pertemuan kami. Tetapi ketika saya mau menyampaikan akan pesan ini, banyak sekali tantangan saudara ya. Dan sebenarnya saya lagi dalam keadaan yang kurang fit ya. Tapi saya merasakan saya harus menyampaikan akan isi hati Tuhan ya. Dan saya percaya malam ini akan menjadi malam yang luar biasa dalam hidupmu saudara ya. Akan malam luar biasa dalam hidupmu. Setan akan menipu engkau supaya engkau merasa dirimu puas. Setan akan menipu engkau supaya engkau merasa dirimu itu seolah aku sudah cukup. Dan inilah pesan yang Tuhan mau untuk saya sampaikan pada malam ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih atas malam ini. Ini malam yang engkau jadikan. Hamba-Mu akan sampaikan isi hatimu, pesanmu Tuhan. Dan tidak akan ditutupi oleh apapun juga. Karena kami tahu firman-Mu sendiri yang memerdekakan kami. Pilih setiap anak-anak-Mu Tuhan menjadi Yusuf-Yusuf di akhir zaman, menjadi Daniel-Daniel di akhir zaman, yang Kau bangkitkan Tuhan, untuk boleh menjadi orang yang menjadi tolok ukur daripada ekonomi kerajaan sorga. Dan hamba-Mu taat menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, amin. Saudara, saya menyapa untuk setiap Anda yang hari ini baru hadir dalam program Kingdom and Wealth. Jika Anda diberkati melalui program ini, Anda bisa like, share, dan subscribe untuk menerima prophetic channel kami. Dan untuk teman-teman hari ini yang selama ini dengan setia Anda mendengarkan akan pesan ini, jika Anda diberkati, Anda share sebanyak mungkin kepada teman-teman Anda supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, saya mau bilang sama saudara satu hal. Dan ini bukan hanya konfirmasi dari apa yang saya sampaikan, tetapi banyak sekali nabi-nabi Tuhan. Mereka berkata bahwa tahun 2019 adalah satu titik di mana Tuhan akan melawat orang-orang yang dapat dipercaya dipilih oleh Tuhan. Dan tiba-tiba bahkan di hadapan orang-orang yang mencemooh mereka, yang mencibir mereka, yang mengolok-olok mereka, Tuhan akan naikkan mereka sangat tinggi. Sampai orang akan mengatakan, ada apa pada orang ini? Dan itu yang Tuhan akan sampaikan. Itu Tuhan akan lepaskan pengurapan itu kepada setiap kita. Saudara, saya percaya Tuhan sedang melihat hati. Kalau kita sesama saudara seiman saling menjatuhkan satu sama lain, saling menghancurkan satu sama lain, saling memecah belah satu sama lain, entah kita merasa doktrin kita yang paling benar, kita merasa paham kita yang paling benar, setan ketawa saudara. Setan ketawa. Dan saya mau bilang sama saudara, kuasa kegelapan itu punya yang namanya kesatuan yang bahu-membahu. Dan mereka tekun untuk menjatuhkan orang-orang pilihan Tuhan. Mereka akan punya segala macam siasat dan cara. Tapi kalah mereka dengan satu. Jika Anda punya kasih dan kerendahan hati. Tahun 2019 ini saudara, di depan mata kita, hari tanggal 22. Beberapa hari lagi saudara akan memperingati hari kelahiran daripada Tuhan Yesus. Dan beberapa waktu kemudian kita akan masuk tahun 2019. Saudara, sudahkah kita persiapkan? Seberapa kita bisa dipercaya oleh Tuhan? Saudara, saya mau bilang sama saudara satu hal.
Saya bukakan saudara dalam firman Tuhan dalam kitab Yesaya 60. Firman Tuhan katakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Saudara, kalau saudara baca terus, firman ini berkata bahwa Tuhan akan membawa begitu banyak orang, begitu banyak golongan, begitu banyak bangsa akan berhimpun kepada kita, akan datang kepada kita. Dan saya mau bilang sama saudara, 2019 ini adalah tahun yang akan membawa saudara saya masuk dalam kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Saya sudah melihat dari tahun ini aja, dari penghujung tahun ini, Tuhan buat kejutan-kejutan yang tidak pernah saya pikirkan. Kejutan-kejutan yang tidak pernah saya pikirkan. Hanya dalam hitungan cepat sekali. Dan Tuhan katakan, nak, ini hanya sebagian kecil. Ada sesuatu yang lebih besar yang aku sedang persiapkan untuk setiap umatku yang mengasihi aku. Aku sedang persiapkan sesuatu. Dan Tuhan tunjukkan pada saya, ada peti-peti, dan ketika dibuka itu berisi tentang hikmat Tuhan. Anda berpikir bahwa peti itu ketika dibuka harta. Saya mau bilang sama saudara, harta spiritual yang tidak dapat ditukar dengan apapun adalah hikmat yang daripada Tuhan. Makanya saudara kalau lihat dalam kitab Amsal, bicara tentang hikmat, 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 hikmat. Dan Anda tahu saudara, Amsal, kalau saudara lihat Amsal saudara, kitab Amsal ditulis oleh seorang yang sangat mengalami tujuan Amsal itu. Amsal ini ditulis sebagai peringatan bagi setiap kita. Kalau saudara lihat Amsal 1 aja udah dikatakan, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan pada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan pada orang muda. Amsal berisi nasihat dan peringatan, dan itu ditulis oleh seorang raja besar bernama Salom. Saudara, malam ini saya mau bilang sama saudara, saya lihat ada banyak orang yang akan dipercaya oleh Tuhan tiba-tiba. Hari ini saudara mungkin mengalami banyak hal. Saya mau bilang sama saudara, pegang janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah, apa yang Dia sudah katakan itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan digenapi, saudara. Itu pasti akan menjadi sebuah jawaban. Saudara, waktu saya merenungkan tentang kebenaran Yesaya 60, saya mau bilang sama saudara hari ini, Tuhan bilang sama saya, 2019 ini adalah masa di mana yang menentukan untuk kita sungguh-sungguh melihat destiny Tuhan terjadi dalam hidup kita. Waktu-waktu ini yang kita harus lakukan adalah dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan.
dengar-dengaran dengan dia. Apapun dengar-dengaran dengan dia. Dia akan beri kekuatan kepadamu. Saya mau bilang sama saudara hari ini, masih tersisa, saudara, 9 hari lagi. 9 hari lagi. Dan hari ini waktunya saudara dan saya merenungkan dan mengintrospeksi. Apakah saudara dan saya punya hati yang rendah hati dan punya hati yang tulus? Apakah saudara punya hati yang rendah hati dan saudara punya hati yang benar di hadapan Tuhan? Meresponi apapun, meresponi tantangan, meresponi setiap apapun yang sedang terjadi dalam gelombang kehidupan. Bahkan meresponi setiap berkat yang Tuhan beri kepada Anda. Apakah Anda hari ini bisa dipercaya oleh Tuhan? Apakah Anda hanya dipercaya, masih Anda dipercaya sedikit, Anda sudah mencuri kemuliaan Tuhan? Saudara, yang menjadi milik Tuhan, yang menjadi hak Tuhan, berikan dan jangan tahan-tahan. Kalau saudara dan saya mau dipercaya oleh Tuhan di tahun 2019, hari ini mungkin kau mengatakan, saya punya sesuatu. Dengar baik-baik, Tuhan gampang menjatuhkannya. Hak Tuhan itu adalah hak Tuhan. Saudara, saya mau bilang sama saudara hari ini, kalau saudara gak bisa dipercaya sama Tuhan dengan perpuluhan, kalau saudara gak bisa dipercaya sama Tuhan dengan sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kamu, saya mau bilang sama saudara, jangan harap kita akan menerima kepercayaan lebih besar lagi. Dan itu tidak pernah kita pikirkan kalau kita tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Perpuluhan itu hak Tuhan. Perpuluhan itulah milik Tuhan. Bukan artinya Tuhan itu mengambil uang kita, no. Tapi Tuhan punya delegasi-delegasi yang ada di bumi ini. Dan firman Tuhan sudah katakan, berikan persembahan perpuluhan itu, supaya rumah perbendaharaan Tuhan penuh dengan persediaan makanan. Dan saya mau bilang sama saudara hari ini, kunci itu ada di tangan saudara saya. 2019 ini, saudara mau masuk ke tahun yang baru. Pastikan bereskan kehidupan ekonomimu dengan Tuhan. Bereskan setiap hutangmu dengan Tuhan. Bereskan setiap tagihanmu dengan Tuhan. Dan Tuhan akan membereskan semuanya. Saudara, jangan mengklaim Yesaya 60 langsung begitu katakan kekayaan bangsa-bangsa, langsung amin. Saudara, Tuhan sedang mencari orang yang hari-hari bisa dipercaya. Pesan dari tadi ketika saya ada di mobil, Tuhan hanya katakan, kamu sampaikan hanya satu kata, satu kalimat. Tapi ketika engkau bersuara, aku akan bicara. Tuhan cuma bilang, kepercayaan dari Tuhan itu mahal harganya. Sekali lagi, kepercayaan dari Tuhan itu mahal harganya. Dan kita sedang dipercaya oleh Tuhan. Kita sedang dipercaya oleh Tuhan. Waktu Tuhan bilang sama saya, berikan 40% dari seluruh income-mu hari itu, saat itu. Dan Tuhan bilang sama saya, kasih. Saya belajar nurut. Saya bilang sama Tuhan, saya tahu ketika saya nabur ke satu tanah yang subur, tempat yang saya tabur itu menjadi benih yang saya tanam untuk satu pelipat gandaan dan mukjizat yang akan saya alami dari hari ke hari, waktu ke waktu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, di tahun-tahun berikutnya. Karena saya sedang menabung apa yang sudah Tuhan
berkata pada saya beri untuk Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Kalau Tuhan suruh Anda memberi sebelum akhir tahun ini berakhir, beri saudara. Kalau Anda disuruh mengembalikan perpuluhan, kembalikan saudara. Kalau Anda disuruh menabur persembahan, angkanya Tuhan kasih jelas, lakukan saudara. Saya gak bisa cerita banyak sama saudara, tapi saya mau bilang sama saudara, Tuhan tidak pernah berdusta. Saudara akan dengar kesaksian saya 1-2 tahun ke depan. Saudara akan lihat apa yang saya akan saksikan. Karena saya taat dengan Tuhan. Saya bukan nabur lagi perpuluhan. Bukan lagi 20, 30%, 40%. Tuhan ngomong apapun, aku lakukan. Memang gak mudah. Tapi saya belajar untuk taat. Hari ini, apa yang Tuhan mau berikan pada saya, Tuhan mau percayakan pada saya, Tuhan beri kejutan pada saya, itu saya percaya adalah hasil daripada apa yang saya tabur selama bertahun-tahun, selama berbelas-belas tahun, saya lakukan dengan iman. Saudara mau dipercaya Tuhan untuk terima kekayaan bangsa-bangsa? Jangan berharap jika engkau gak bisa dipercaya. Kalau saudara masih hitung-hitungan dengan Tuhan, setan ketika ada berkat yang Tuhan akan kasih pada Anda, dia itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari yang siap ditelan. Dan malam ini saudara, jika Anda bilang, Tuhan, saya mau bertobat, saya mau datang dengan Engkau, saya mau bereskan sebelum saya masuk 2019, saya gak hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya secara logika, saya tanggalkan logika saya, karena saya masuk ke dalam kebenaran Tuhan. Dan kalau saudara mau diberkati dalam keuangan, pastikan saudara bisa dipercaya dalam Tuhan dalam keuangan. Pastikan saudara bisa dipercaya oleh Tuhan dalam yang namanya keuangan. Karena saudara butuh Tuhan keuangan. Dan saya mau bilang sama saudara hari ini, Tuhan berikan pada saya penglihatan. Ada banyak orang, mereka tidak akan mewarisi hal yang Tuhan sudah percayakan karena ketidakpercayaan mereka. Ingat gak? Yesus tidak bisa membuat mukjizat di tempat halamannya, di kampung halamannya, karena orang berpikir dari pakaian yang dikenakan oleh Yesus, dari jabatan ketika dia ada di bumi, pekerjaan ketika ia ada di bumi. Loh, itu kan anaknya Yusuf, tukang kayu. Mukjizat tidak terjadi. Tapi hari ini saya bicara pada orang. Saya mau bilang sama saudara hari ini, dengar baik-baik apa yang saya sampaikan 22 Desember ini. Ada orang-orang yang akan diangkat tinggi oleh Tuhan, tapi engkau jangan curi kemuliaan Tuhan. Ada orang-orang yang akan diangkat tinggi oleh Tuhan, tapi Tuhan bilang, jangan pernah engkau hitung-hitungan dengan aku. Ada orang yang akan diangkat tinggi, dipromosi Tuhan, tapi ingat dari mana engkau berasal. Banyak orang tidak ingat dari mana mereka berasal. Dan hari ini saya mau bilang sama saudara, persiapkan sebelum selesai tahun 2018. Anda bilang sama Tuhan, saya mau bayar tagihanku lunas Tuhan, supaya tidak ada lagi penuduhan, tidak ada lagi penuduhan daripada setan, tidak ada lagi rasa bersalah karena saudara tidak membayar yang saudara hutang dengan Tuhan. Saudara, saya melihat 2019 ada banyak pengusaha-pengusaha baru. Pengusaha-pengusaha itu umur antara kurun 20 sampai 30 tahun pun, tapi mereka akan taat dengan Tuhan.
Mereka akan ingat dari mana mereka berasal. Mereka tidak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Mereka bisa dipercaya oleh Tuhan. Dan saya mau bilang sama saudara hari ini, jangan pernah ambil yang menjadi milik Tuhan. Engkau ambil yang menjadi milik Tuhan, saudara. Engkau tidak pernah sadar. Bukan Tuhan menghukum Anda karena itu loh, saudara. Bukan artinya, oh Tuhan jahat. Kalau misalnya, enggak. Setan itu berdiri sebagai pendakwa. Saudara, saya coba mikir gini. Ada pengajaran-pengajaran yang mengajarkan kita nggak perlu perpuluhan, kita nggak perlu persembahan. Yang penting persembahan sukarela. Saya cuma bilang gini dalam hati saya, simple aja. Kalau kamu cinta Tuhan benar-benar, apakah 10% itu sangat berarti bagi engkau? Kalau kamu cinta Tuhan benar-benar, kalau kamu benar-benar kamu cinta Tuhan, apakah yang menjadi hak Tuhan itu harus engkau keep dan tidak engkau bayarkan? Tuhan itu punya mata, saudara. Dia lihat kita. Mau kita ngalami masalah apapun, pastikan setan gak bisa nuduh kita. Kalau keuangan Anda mau diberkati, kalau pagar Anda mau menjadi pagar yang kokoh, bayar yang menjadi hak Tuhan. Itu juga salah satu yang menunjukkan apakah kamu punya roh cinta uang atau tidak. Saudara, malam ini saya bilang sama saudara, jika Anda ingin didoakan, jika Anda mengatakan, Pak, ini saya tahu saya harus bertobat, saya tahu saya harus merendahkan hati saya di hadapan Tuhan, kirimkan SMS atau WA di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Saudara, Tuhan pesan saya satu hal yang saya pesankan pada saudara tadi. Biarkan kita tidak mengkhianati kepercayaan Tuhan. Biarkan kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Kalau kita dipercaya oleh Tuhan, tiba-tiba Tuhan bisa membuka dari pintu yang tidak pernah kita pikirkan. Saudara hari ini mungkin mengatakan, saya lagi janji iman, saya belum ada uang. Gak masalah. Yang penting ketika saudara punya uang, saudara bayar. Karena saudara udah janji sama Tuhan. Karena kalau kamu janji sama Tuhan, bayar menjadi janjimu. Bayar yang menjadi yang selama ini engkau janjikan. Karena kamu bukan berjanji kepada manusia, kau berjanji kepada Tuhan. Dan setan lihat bagaimana engkau punya janji. Saudara, malam ini saya mau bilang sama saudara, malam ini saya nggak tahu kenapa pesan ini saya harus sampaikan. Tapi Tuhan bilang banyak orang hari ini, banyak anak-anak Tuhan yang mereka hari-hari ini meremehkan perjanjiannya Tuhan, khususnya dalam keuangan. Saya tahu kenapa Tuhan kirim nabi dari Afrika untuk telepon sama saya, untuk ngomongin sama saya. Dan dia ngomong secara detail. Dan persis dia baru ketemu sama saya. Dia tidak tahu nama kecil saya. Dia ngomong sama saya detail. Dan dia panggil salah satunya, panggilan dalam hidup saya. Dia katakan, Tuhan beri kepada engkau pengurapan for wealth. Dan kamu akan teaching tentang wealth. Dan bahkan satu hamba Tuhan bernama Stacy Campbell, dia seorang nabi Tuhan yang bernubuat banyak pada parlemen, presiden, kepada pemimpin-pemimpin pemerintah, pemimpin negara, pebisnis besar. Dia bernubuat buat saya pada saat di Singapura. Kamu akan mengajar tentang wealth. Kamu akan mengajar tentang keuangan supranatural. Tidak banyak orang mengerti, tapi mereka yang mengerti, mereka akan diberkati. Saya mengajar karena saya ngalamin. Saya pernah nabur.
satu-satunya mobil saya, saudara. Saya nabur mobil saya. Cuma satu-satunya. Diganti Tuhan. Saya nabur uang saya semuanya pernah. Saya pernah menabur yang saya punyai properti saya. Tuhan bilang, tabur, saya tabur. Kalau saudara tidak pernah seperti itu, jangan pernah menghakimi orang ketika mereka berbicara tentang financial supranatural. Karena apa? Itu bukan teori, saudara. Itu saya alami. Dan semua orang, hamba Tuhan yang datang ke tempat ministry saya, walaupun pelayanannya kecil, saudara, pelayanan gak banyak, saudara, maaf, saya cerita untuk kemuliaan Tuhan. Saya nabur selalu the best. Saya berikan the best. Kalau Tuhan ngomong sama saya angka, saya beli angka. Kalau saya harus tambahi dari hasil tabungan saya kasih tabungan saya. Oh, hari ini Tuhan mau naikkan saya dengan tinggi, karena saya sudah bayar harganya. Bagaimana dengan Anda? Malam ini saudara, pesan yang saya sampaikan sederhana. Pastikan saudara saya dapat dipercaya oleh Tuhan. Pastikan saudara saya bisa dipercaya untuk pegang kekayaan sorga. Pastikan. Saudara, berapa banyak orang hari-hari ini karena kesibukan, dia ketika diberkati 10 juta dia bisa kasih 1 juta per puluhan, 100 juta 10 juta, 1 miliar 100 juta bisa, 10 miliar mikir-mikir mulai, saudara. Tapi kadang-kadang ya udahlah, kasih 1 miliar, 100 miliar, saudara, 10 miliar mikir, saudara. Makanya firman Tuhan katakan apa? Akar kejahatan ialah cinta uang. Dengar baik-baik. Kalau saudara dan saya merasa dalam dirimu engkau sudah benar dalam mengelola keuanganmu, engkau berlutut di hadapan Tuhan hari ini, dan kau bilang sama Tuhan, bela hidupku, bela segala macam apa yang sedang aku alami, bela ekonomiku. Tuhan lihat. Tapi kalau engkau tahu engkau gak benar di hadapan Tuhan, ayo kita bertobat, kita berubah, dan kita bilang, Tuhan, sebelum tahun 2019 masuk, saya mau bayar yang menjadi tagihan. Saya mau bayar semua hutang-hutang saya dengan Tuhan. Saya mau benar di hadapan Tuhan. Engkau akan kaget dengan apa yang Tuhan kerjakan di 2019. Amin. Saudara, saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang bergerak dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Karena Tuhan hari-hari ini sedang mencari orang-orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang bisa dipercaya adalah orang-orang yang tidak menganggap apa yang mereka punya itu seperti punyanya dia sendiri. Tapi orang yang bisa dipercaya, dia selalu mengatakan, Tuhan, semua ini Tuhan, saya pengurus yang Tuhan percayakan. Saya pengurus, tapi saya mau jadi pengurus yang baik. Saya mau jadi pengurus yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Dan saya mau bilang saudara hari ini, Tuhan sedang bilang ini, harapkan sesuatu yang kamu tidak pernah harapkan di 2019. Sekali lagi, harapkan sesuatu yang tidak pernah kau harapkan di 2019. Ya. Dan saya mau bilang sama saudara, Tuhan itu ingin saudara saya itu mengalami sesuatu yang tidak pernah kau pikirkan. Dan saya mau bilang sama saudara hari ini, Tuhan akan memberikan kepada saudara saya persediaan yang tidak pernah engkau pikirkan, dan sumber yang tidak biasanya. Sekali lagi, Tuhan di 2019 akan memberikan pada saudara persediaan untuk hidupmu yang tidak pernah engkau pikirkan caranya, dan sumber yang tidak biasanya.
Dan saya mau bilang saudara hari ini, Tuhan membawa sebuah persediaan yang unik buat saudara saya. Amin. Dan saya bilang sama saudara satu hal. Tahun 2019 ini juga akan menjadi tahun di mana visitation, di mana kunjungan Tuhan, kunjungan sorga akan terjadi dalam hidup saudara saya. Anda tidak akan pernah pikirkan, tapi kunjungan ini akan membawa sebuah breakthrough, akan membawa sebuah terobosan. Saudara, hari ini saya mau bilang sama saudara, saya pernah dengar seorang cerita bagaimana beliau kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu, dia seorang yang anak Tuhan. Dia awalnya dimulai daripada orang yang tidak memiliki apa-apa, tiba-tiba diberkati sama Tuhan sampai punya uang ratusan miliar. Akhirnya dia lupa sama Tuhan, dia lupa ibadah, dia lupa baca Alkitab, dia lupa semuanya. Dia hanya orientasi pada pekerjaan, kesibukan. Dia hanya orientasi kepada dirinya. Dia hanya orientasi kepada yang namanya keegoisan. Memperkaya dirinya, membuat segala sesuatu pokoknya untuk dirinya. Ego semuanya. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba bisnisnya dia bangkrut. Dan bukannya bangkrut, akibatnya penagih-penagih datang pada dia. Dia diancam, ya. Dia dipermalukan. Tiba-tiba juga ada sakit yang misterius ada di tubuhnya dia. Dan hari itu keluarganya mengatakan, kalau kamu benar-benar, Yesus bisa menyembuhkan kamu, tapi saya butuh otentiknya. Minta surat dokter yang menunjukkan bahwa kamu benar-benar sembuh total. Saya akan ikut sama Tuhan Yesusmu. Tapi kalau tidak, kamu yang ikut dengan kami. Dia suatu saat pergi ke gereja. Dan pada saat di gereja, diajarkan tentang perjamuan kudus. Menjadi rema dalam hatinya dia. Dan dia bertobat. Dia nangis di hadapan Tuhan. Dia ingat dari mana dia berasal. Dia ingat bagaimana dia gak punya apa-apa. Dinaikkan sama Tuhan tinggi. Akhirnya hancur karena keegoisannya dia. Hari itu dia bikin nasar sama Tuhan. Hari itu dia bikin janji sama Tuhan. Dia bertobat. Dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dan hari itu titik awal hidupnya berubah. Tahun demi tahun, saudara. Tuhan mengirim seorang pendeta. Orang yang kaya tiba-tiba dikasih makan oleh seorang pendeta. Dikasih uang $50 setiap minggu dari pendeta. Bayangin. Dan ketika dia makan, masih ada sisa disimpan. Atau bahkan maaf saudara, kadang-kadang udah dimakan saudara, dibuang lagi saudara, dibungkus lagi saudara, dimakan lagi untuk sorenya saudara. Bayangkan, dari orang yang punya uang 200 miliar, hancur total, lebur. Dari perusahaan investasinya hancur saat itu. Ini di negara lain, bukan Indonesia. Dan dia ngerti kebenaran tentang perjamuan kudus. Setiap hari dia jadikan perjamuan kudus seperti makanan. Dan singkat cerita, Tuhan dengar pertobatannya. Tuhan dengar ceritanya. Tuhan pulihkan, sakitnya sembuh total. Tiba-tiba Tuhan bisa bawa, kalau udah waktunya Tuhan, dia bisa deal dengan sebuah perusahaan yang sangat besar. Dan hari ini Tuhan pulihkan sama dia lebih daripada 2 kali lipat, saudara. Hari ini saudara, dia punya satu perusahaan, dia punya satu bisnis yang besar di Cina, saudara.
Dan kalau saya ketemu sama dia, teman-teman saya itu ngomong, kamu tidak akan pernah tahu dulu kisahnya gimana. Tapi dia ketika membantu orang sudah, hanya tulis cek 50.000 US dollar, 10.000 US dollar, 30.000 US dollar, tanpa perlu ngecek untuk apa. Dan dia ditanyain sama temennya, kalau kamu ditipu gimana? Dia bilang gini, saya sudah tahu rasanya, bagaimana saya ditipu orang, bagaimana saya dihancurkan orang, dan bagaimana Tuhan membangkitkan saya. Dan sekarang saya ingin membalas dengan Tuhan. Saya ingin balas dengan orang-orang yang pernah saat ini mengalami sakit seperti kayak saya, supaya mereka bisa beroleh rezeki. Saudara, saya percaya ketika saya mendengar hal kayak gitu, saudara, Tuhan akan membangkitkan kelompok manusia-manusia yang seperti itu. Mereka tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Mereka benar-benar mengatakan dengan Tuhan, Tuhan aku all untuk Engkau. Tuhan aku sungguh-sungguh aku mau untuk Engkau. Aku sungguh-sungguh mau untuk Engkau. Dan saya percaya, saudara, dari apa yang saya sampaikan malam ini, kalau itu engkau, saudara, engkau sendiri bilang sama Tuhan, kalau engkau masih punya sesuatu yang engkau sudah simpan, dan itu bukan milikmu, itu harus kau kembalikan dengan Tuhan. Balikkan, saudara. Tuhan pasti gantikan semuanya, saudara. Amin. Saudara, malam ini pesan yang saya sampaikan singkat, tapi saya bilang ini penting. Kalau Anda lakukan ini, bukan hanya dengar, tapi Anda lakukan ini, ada action. Saya akan dengar 2019 itu akan menjadi satu titik di mana miracle unusual, mukjizat yang tidak biasanya akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saudara, hari ini jika engkau ingin didoakan, kirimkan SMS atau WhatsApp di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Dan kami akan berdoa buat saudara. Dan saya mau bilang sama saudara hari ini, buat introspeksi. Mau masuk 2019, kalau kamu mau diberkati Tuhan keuangan, kau harus benar secara keuangan. Kalau kau mau diberkati oleh Tuhan dalam hubungan, kau harus benar dalam hubungan. Apa yang engkau tanam, saudara, itu yang akan engkau tuai. Tanamlah hari-hari ini benih. Kalau engkau mau diberkati keuangan, tanam benih keuangan. Ikuti arahan Tuhan. Dan hari ini, saudara, saya mau bilang sama saudara, di penghujung tahun 2018, kita masuk 2019. Buat saya pribadi, Tuhan ajar saya akan beri satu benih persembahan yang terbaik untuk masuk di tahun 2019. Itu kebiasaan yang saya lakukan. Karena itulah kenapa Tuhan bukakan saya berkat supranatural. Jika saudara mengikuti saya, saudara lakukan prinsip yang sama, saya percaya engkau akan mengalami sebuah terobosan yang tidak pernah kau pikirkan. 2019 di depan mata, saudara. 2018 adalah bagian. Beri yang harus menjadi hak Tuhan. Itu sudah menjadi miliknya Tuhan. Yang kedua, berikan persembahan yang terbaik di penghujung tahun 2018. Dan Roh Kudus hari ini sedang memberi kepada saya sebuah penglihatan. Saya lihat ada banyak orang-orang yang mereka akan mengalami tuaian-tuaian yang tidak pernah terpikirkan karena hasil ketaatan dengan Tuhan. Mau kita nabur itu untuk Tuhan kok. Nabur bukan paksaan. Tapi kalau Anda tergerak, ada kerasa di hati Anda, lakukan. Benih berapapun, lakukan. Dan saya mau bilang saudara, saudara mendengar program radio ini. Program ini telah memberkati akan ribuan, bahkan puluhan ribu orang di seluruh Indonesia dan mancanegara. Dan ini adalah salah satu ladang yang subur jika Anda ingin menabur benih yang Tuhan taruh dalam hati Anda untuk Anda tabur. 2019, saudara, saya percaya
Roh Kudus akan melakukan pekerjaan yang dahsyat. Amin. Saudara, sebentar lagi saya akan berdoa buat Anda. Saya akan berdoa supaya Tuhan membawa Anda masuk 2019 dengan sukacita. Saya berdoa dalam beberapa waktu ke depan ini hutangmu akan dilunaskan. Saya berdoa hanya tinggal hitungan beberapa hari, tiba-tiba engkau bisa berjalan. Saya berdoa tiba-tiba engkau bisa melihat, engkau bisa mendengar. Mukjizat itu tidak perlu ketika engkau didoakan di KKR. Engkau menerima pesan yang seperti ini. Engkau point of contact dari roh, jiwa, dan tubuhmu. Dan engkau mengatakan, yes, itu saya. Dan kau imani itu dan kau sepakat. Kau punya iman sepakat dengan saya. Kau punya iman sepakat. Malam ini engkau akan mengalami breakthrough. Kau akan mengalami terobosan. Kau akan mengalami kesembuhan mukjizat. Itu akan terjadi dalam hidupmu. Saya akan berdoa, saudara. Akhir tahun ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan 2019. Saya akan menyampaikan pesan Tuhan 2019. Dan itu di udara. Semula saya akan bikin acara, tapi ternyata Tuhan mengganti strategi. Dan Tuhan katakan kepada saya, Januari. Tapi pesan 2019 saya akan sampaikan di radio, di udara, di YouTube. Dan saya bilang sama saudara hari ini, ayo kita responi Tuhan. Kita buat sesuatu yang dahsyat. Dan kita bikin komitmen yang menjadi tagihan yang belum kau bayar dengan kerajaan sorga. Bayar tagihanmu. Kembalikan yang menjadi milik Tuhan. Kembalikan yang menjadi milik Tuhan. Dan Tuhan akan melipat gandakan apa yang sudah Tuhan percayakan pada engkau. Bahkan lebih lagi. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih atas malam ini. Hamba sudah menyampaikan isi hatimu Tuhan. Dan engkau yang menjamah setiap anak-anakmu. Mereka sakit oleh bilur darah Yesus disembuhkan. Mereka terikat Tuhan dilepaskan. Mereka yang mengalami saudara Tuhan akan hutang, engkau bebaskan. Engkau buat terobosan dalam keuangan mereka. Anak-anakmu yang komitmen Tuhan untuk membayar tagihan yang mereka selama ini simpan. Perpuluhan, persembahan. Tuhan, insyafkan kami supaya kami mau menjadi umat yang benar. Kami mau pegang perjanjian dengan Tuhan. Dan kami mau bayar yang menjadi milik Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau terlalu dahsyat. Berkati akan setiap pendengar di mana mereka berada. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapak. Segala kemuliaan hanya bagimu dalam nama Yesus. Amin. Saudara, jika Anda ingin mendapatkan akan update daripada pelayanan kami, ingin mendapatkan apa yang sedang kami kerjakan melalui Facebook, Anda bisa add di Abraham Joel 2 karena Abraham Joel pertama sudah penuh, ya, Abraham Joel 2. Dan di Instagram Anda bisa follow Instagram saya di Abraham Joel, ya, Abraham Joel, oke. Dan di Twitter Abraham Joel Ivan, ya, Twitter Abraham Joel Ivan. Dan Anda bisa kirim WhatsApp untuk permohonan doa Anda, untuk kesaksian Anda, ya, untuk setiap keinginan Anda, kerinduan Anda digerakkan oleh Tuhan untuk menabur. Anda juga bisa melalui akan WhatsApp di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Saudara, pesan Tuhan sangat simpel. 2019 di depan mata. Pastikan kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Amin. Semoga kita bisa dipercaya oleh Tuhan, saudara. Dan tetap doakan kami dan dukung doa kami selalu, support kami selalu. God bless you dan Tuhan memberkati. Bye-bye.
Demikian firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Abraham Joel Ivan. Dan saya yakin pada malam ini kita semua sangat diberkati. Dan Sobat Prestasi, jika setelah acara ini, Sobat Prestasi masih mau mengirimkan SMS permohonan doa, silahkan tetap mengirimkan di line Kingdom and Wealth, karena ada tim doa yang berdoa untuk Anda. Dan perlu saya ingatkan bahwa line ini khusus hanya untuk SMS. Dan Sobat Prestasi, jika Sobat Prestasi ingin mendapatkan buku-buku maupun CD khotbah dari Bapak Abraham Joel Ivan, ataupun jika Sobat Prestasi rindu untuk mendukung dan menabur bagi pelayanan kami, Sobat Prestasi bisa mengirimkan SMS Anda ke nomor 085 8888 68700. Sekali lagi, 085 8888 68700 dengan format nama, spasi, usia, spasi, lokasi, spasi, dan sebutkan isi SMS Anda. Sekali lagi dengan format nama, spasi, usia, spasi, lokasi, spasi, dan sebutkan isi SMS Anda. Sobat Prestasi, Anda juga bisa mengikuti dan menerima kata-kata motivasi dari Bapak Abraham Joel Ivan melalui Facebook, yaitu Joel End Times Warrior. Sekali lagi dari Facebook, Joel End Times Warrior. Atau follow Twitter Abraham Joel Ivan. Follow Twitter Abraham Joel Ivan. Dan Sobat Prestasi yang baru bergabung dalam acara ini juga sudah bisa mendengarkan melalui internet. Jika Anda mempunyai sobat maupun keluarga di luar kota ataupun luar negeri, Anda juga bisa mengabarkan kepada mereka untuk ikut mendengarkan lewat internet dengan alamat www.mediaministry.us. Sekali lagi www.mediaministry.us. Dan yang mempunyai BlackBerry bisa lewat BlackBerry Anda dengan alamat http://bbprestasi.fm.mediaministry.us. Sekali lagi http://bbprestasi.fm.mediaministry.us, yaitu dengan pilih open, kemudian open link, kemudian pilih listen it. Sobat Prestasi, kita sudah sampai di penghujung acara. Nantikan kembali acara Kingdom and Wealth setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Karena acara ini akan membawa Sobat Prestasi untuk memasuki kehidupan iman supranatural yang penuh kuasa baik bagi kehidupan, pelayanan maupun bisnis Anda. Sampai berjumpa kembali Sabtu depan di Radio Prestasi di jam yang sama bersama dengan saya Christine dan Bapak Abraham Joel Ivan. Kami mengundurkan diri. Tuhan memberkati. Anda baru saja mendengarkan acara Kingdom and Wealth. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.